yang pertama berarti kamu harus tuliskan dulu reaksinya. Apa reaksinya teh? 2 MnO4 min ditambah 5 C2O4 2 min tambah 16H+ menjadi 2Mn12 tambah 10 CO2 tambah 8H2O gitu ya. Kamu pertama harus cek apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Mn-nya ada 2, O-nya ada 28, ini 20, ini 8, udah ya. Terus C-nya 10, sudah 10, H-nya 16 sudah. Berarti reaksi ini sudah dalam keadaan setara. Yang ditanyainnya adalah CO2, yang diketahuinya adalah KMnO4. Berarti kamu cari dulu mol KMnO4-nya berapa. Lihat di soal, berapa KMnO4 molaritasnya? 0,2. Oke, 0,2 molar dikali dengan volumenya. Volumenya berapa? 20 milinya kita jadiin liter. Berarti kita bagi 1000 biar satuannya jadi mol bukan milimol. Berapa nih? 0,2 kali 20 4 bagi 1000 nya 4 kali 10 pangkat min 3 ya. 4 kali 10 pangkat min 3 itu untuk 2 koefisien. Berarti satunya berapa? 2 kali 10 pangkat min 3. Yang ditanyain adalah CO2. Koefisiennya berapa? 10. Berarti si CO2 jadi berapa? 20. Oke, 20 kali 10 pangkat min 3 atau 2 kali 10 pangkat min 2. Yang ditanya apa? Volume pada keadaan 0 derajat Celcius dan 76 cmHg. Artinya volume pada keadaan STP. Jadi 0 derajat Celcius 76 cmHg artinya STP. Apa rumusnya? N kali 22,4. Berarti tinggal dimasukin N-nya 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 22,4. Berapa ya? 44,8 kali 10 pangkat min 2 atau 0,448 liter gitu. Nomor 52 menyatakan bahwa ada air kapur CaOH 2 kali nantinya jadi keruh. Ini pernah kita bahas dulu kalau nggak salah dulu reaksinya kalsium CaO terus bereaksi dengan H2O membentuk CaOH 2 kali terus jadinya keras. Dulu kita pernah bahas. Kira-kira bereaksi sama apa ya? Bereaksi sama apa jadi apa? CaOH 2 kali itu adalah identifikasi untuk adanya senyawa karbon. Jadi ini bisa salah satu identifikasi untuk senyawa karbon. Ketika CaOH 2 kali ketemu dengan karbon dioksida, maka hasilnya adalah CaCO3 dan H2O. Nah, ini padatan putihnya. Jadi yang bikin keruhnya itu adalah adanya senyawa si CaCO3 yang kalau di dalam air ini terionisasi menjadi Ca2+ dan CO3 2-. Berarti di dalam larutannya ada ion karbonat. Jawabannya yang A. Sip, kita lihat untuk gambar yang A. Berapa besar
massa kuat yang ada di situ? Ada 6. Oke. Berapa asam lemah yang ada di situ? 6 juga. Berarti kalau yang kuat dengan yang lemahnya jumlahnya sama, ini masuknya apa dong? Pakai rumus apa nyari pH-nya? Apa? Hidrolisi. Yang kelas atau sekarang yang B, yang basa kuatnya berapa? 7. Yang asam lemahnya? Oh, kemana? Iya, 8. Oke. Yang asam lemahnya? 5. Berarti ini menggunakan asam basa biasa atau menggunakan pH basa gitu ya, karena yang basa kuatnya lebih banyak. Yang C berapa basa kuatnya? 3. Oke, asam lemahnya 10. Berarti yang banyaknya yang lemah. Ini artinya ini menggunakan rumus penyangga gitu. Yang ditanya adalah yang mana yang termasuk penyangga. Berarti yang C. Oke. Di situ senyawanya adalah XeF4 gitu ya. Di situ udah dijelasin kalau Xe punya 6 domain elektron gitu ya. Terus 4 domain elektron ikatan dan 4. Oke, ada 4 domain elektron ikatan yang diikat sama si F. dan Terus 2 domain elektron bebas. Dan 2 domain elektron bebas. Kalau ini ada 6, bentuk dasarnya teh apa sih? Oktahedral. Sip, bayangin bentuk dasar oktahedral. Berarti ada atom pusat diikat sama 4 gitu ya. Ya, ceritanya ini anggaplah simetris ya. Begitu. Terus ada ke atasnya, ada ke bawahnya. Kalau bentuk 3 dimensinya kayak segi 4 piramida, 5 segi 4 ditangkup 2 gitu. Loh. Nah, tapi di sini ada PEB. Artinya kamu harus copot yang atas dan copot yang bawah karena PEB. Maka bentuk dasarnya adalah segi 4 planar. Tinggal tengahnya doang yang X-nya doang. Maka disebutnya segi 4 planar atau planar segi 4. Untuk yang nomor 55 yang ditanya adalah reaksi mana yang tidak menghasilkan asam asetat. Maka kamu harus mereaksikan setiap optionnya. Kamu lihat di option A itu disebutkannya apa? Oksidasi asetaldehid. Oksidasi asetaldehid. Berarti kamu harus tahu asetaldehidnya sendiri kayak gimana. Asetaldehid itu adalah aldehid. Rumusnya begini. Oh, di sini udah ya. Dah, ini. Atau kami ganti gitu. Nah, ini asetaldehid. Setelah kamu tahu asetaldehid dan dioksidasi, gimana ada kebayangnya? Berarti jadinya oke, ada CH3, lalu C, lalu O, lalu O. Jadi oksidasi kan nanti nyebut penambahan O. Jika aldehid, maka di sininya bisa nyelip O satu lagi. Ini apa ya? CH3COOH. Apakah asam asetat? Iya, ini asam asetat. Berarti yang A bukan. Karena yang dimintanya yang tidak jadi asam asetat gitu kan? Yang kedua naon? Oksidasi etanol. Etanolnya sendiri yang harus kamu cari. Berarti CH3 CH2OH. Ini etanol. Kalau
Kalau dioksidasi, ini pernah nih di minggu sebelumnya. Berarti jadi CH3 CHO gitu ya. Kami jadi ya. Ya, berarti ini kan masih bisa dioksidasi. Kalau ini dioksidasi, atau balik lagi ke sini, CH3 COOH. Jadi untuk etanol itu akan mengalami 2 kali oksidasi untuk jadi asam asetat. Sip. Yang ketiga sekarang apa ya? Asetilamin. Asetilamin teh gini. CH3, di sini C, di sini O, di sini NH2. Ini asetilamin. Ini asetilnya segini, ini gugus amin. Dihidrolisis berarti ditambahin air. Kalau ditambahin air, si gugus yang ini nih akan pecah. Si OH-nya akan pindah ke sini, si H-nya masuk ke sini. Jadi CH3 CO, di situ katanya ada rapatnya. Nah, di sini OH, sisanya NH2 dan NH3 gitu. Jadi H2O-nya akan pecah jadi H sama OH. H-nya masuk ke NH3, OH-nya masuk ke gugus yang ini. Gitu, ya. Tandanya gitu. Ini maksudnya pecahnya di situ gitu. Berarti menghasilkan asam asetat tidak? Iya, CH3COOH. Yang D apa? Hidrolisis etil asetat, berarti ester. Etil asetat itu ester. Ini asetatnya, etilnya sebelah sini. Ini etil asetat namanya. Dihidrolisis berarti ditambah H2O. Kayak tadi bagian ininya pecah. Berarti jadi mana? CH3 COOH. H-nya ke sini. Terus sisanya CH3 CH2OH gitu. Jadi H-nya yang masuk ke gugus ini, OH-nya yang masuk ke gugus yang CH2 CH3. Sip. Ini berarti menghasilkan asam asetat juga ya. CH3 COOH. Jawabannya no E. Tapi kita buktikan. Yang E apa ya? Oksidasi isopropanol. Isopropanol. Berarti ada propanol tapi di iso. CH3 CH3 ini isopropanol. Karena OH-nya ada di C nomor 2, itu disebutnya iso. Propanolnya karena C-nya 3. Terus dinaunkan oksidasi berarti gimana? Ya mah nggak sering kan? Berarti CH3 C, kami pindahnya warna di luarnya O, si CH3 nya truk begitu kan balik. CH3 gitu. Itu adalah senyawa keton. Apakah yang ini bisa dioksidasi lagi? Kan yang ini mah bisa dioksidasi lagi. Ini bisa nggak dioksidasi lagi? Tidak bisa. Nah, karena pinggir-pinggirnya adalah CH3. Sedangkan ini ujungnya H doang. Jadi gampang diusirnya gitu. Jadi kalau yang nempel ke si C ini H, itu gampang usirnya. Ini bisa dioksidasi lagi.
Tapi kalau yang nempel ke si C yang ada O ini adalah C lagi, ini susah ngusirnya karena molekulnya besar, sehingga ini tidak bisa dioksidasi lagi. Sudah selesai sampai ke situ. Gitu. Nah, itulah ciri dari reaksi. Jadi kalau aldehid bisa dioksidasi menjadi asam karboksilat, tapi kalau keton itu tidak bisa dioksidasi lagi. Ini kan keton, tidak bisa dioksidasi lagi. Itulah nanti yang membedakan ketika uji reaksi. Nanti teh ada pakai Fehling, pakai apa gitu. Nah, buat apa itu teh? Buat ngebedain. Kalau aldehid pasti ketika ditetesi sama oksidator kuat dia bereaksi. Tapi kalau keton ketika dia ditetesi sama oksidator kuat dia tidak akan bereaksi gitu. Jadi ini nyambungnya nanti ke reaksi, identifikasi reaksi. 56 tentang lintah. Kenapa lintah? Naon sih? Oh, oke. Garam digunakan untuk membasmi lintah. Kenapa? Waktu kemarin teh ada lintah, dikasih garam, apa yang akan terjadi? Ya, yang waktu yang kemarin teh ya, cairan di dalam tubuh lintah akan hipotoni. Terus ada teh nyebut kalau garam sifatnya adalah oke, si ini menyerap air. Artinya air yang ada di dalam tubuh lintah keserap sama garam. Tinggal baca di option mana yang kira-kira sesuai. Yang naon deh teh? Sip, si lintahnya mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan karena cairannya mengalir dari tubuh lintah ke garam gitu. Oke. Yang nomor 57 yang ditanya adalah unsur yang paling mudah melepaskan elektron. Berarti kita harus bikin apa dulu? Konfigurasi elektron. Yang pertama teh apa? P8. Berarti konfigurasi elektronnya gimana? 2 dengan 6. Kalau ujungnya 6 artinya menarik elektron atau melepaskan elektron? Menarik elektron. Menarik berapa elektron? 2 elektron. Ya, lebih mudah untuk menarik 2 elektron daripada melepaskan 6 gitu ya. Terus ada unsur apa lagi? Ki9 berarti 27. Ini berarti menarik juga. Menariknya 1 elektron buat jadi 8. Sip, ada apa lagi? R15 berarti 2, 8, 5. Ini menarik juga. Berapa? 3 elektron. Mendingan narik 3 daripada ngelepas 5 gitu ya. Terus ada apa lagi? X berapa? 16 berarti 2. Sip, yang ini? Sip, sama kayak itu ya, menarik 2 elektron. Lalu Y19 gimana? 1. Sip, ujungnya 1 berarti yang ini yang melepaskan berapa elektron? 1 elektron. Yang ditanya di soal nomor 57 adalah paling mudah melepaskan elektron. Berarti jawabannya yang Y atau E option. Nomor 58 yang dimintanya adalah oke, yang golongannya sama. Berarti yang mana ya? Oke, lihat yang ujungnya sama. Di situ ada unsur P dan
Sudah itu jawabannya. Kita lihat nomor 59. Apa soalnya? Jika P dan Y membentuk senyawa masalah senyawa Sip. Ada P dan Y. Tadi teh kalau P kan menarik 2 elektron. Berarti kira-kira jadi bermuatan berapa ya? P menarik 2 elektron. Berarti di sininya berapa ya? Oke, di sininya min 2 karena dia menarik 2 elektron. Tadi teh P berikatan sama siapa? Sama Y. Y-nya? Iya. Y muatannya plus 1. Jika ada muatan plus dengan min, berarti ini adalah senyawa ion. Tinggal kamu cari apa senyawanya. Tapi kalau negatif di sininya nanti dengan negatif yang bereaksi, artinya ini adalah senyawa kovalen. Dan kalau senyawa kovalen berarti kamu harus bikin struktur Lewisnya, baru bisa nyari senyawanya apa. Yang di sini mah karena ikatannya adalah ikatan ion, tinggal dicari tukaran muatan. Ini ke sana, ini ke sini. Berarti senyawanya adalah Y2P. Positif sama negatifnya saling meniadakan. Tinggal kamu cari Y2P itu berapa mR-nya. Pakai apa? Pakai nomor atom atau pakai nomor massa? Nomor massa. Lihat Y-nya berapa di situ? 39. Berarti 2 dikali 39 ditambah 16. P-nya 16 ya. 2 kali 39 berapa tuh? 78 tambah 16 berapa ya? 94. Jadi hasilnya adalah 94. Nomor 60 urusannya sama deret volta. Ketika kamu hafal deret volta, maka sini gak usah dilihat. Jadi kamu tinggal susun sesuai dengan deret volta selesai. Itu susunannya dari yang reduksinya paling tinggi ke reduksi paling rendah, deret volta. Tapi kalau kamu tidak hafal deret volta, berarti si keterangan ini harus kamu gunakan. Kita lihat yang pertama, Sn tambah Sr tidak bereaksi. Artinya Sn tidak bisa mendesak Sr. Artinya Sr ada di sebelah kiri Sn. Jadi kalau si Sn-nya tidak bisa mendesak si Sr, berarti ada di sebelah kirinya gitu. Karena si Sn tidak bisa menyebabkan Sr mengalami reduksi. Sekarang kita cek yang kedua. Sn ditambah Pd2 plus jadinya Sn2 plus tambah Pd. Artinya Pd2 plus mengalami reduksi jadi Pd. Sn bisa mendesak Pd untuk mereduksi. Maka si PD ada di sebelah mana Sn? Sebelah kanan. PD ada di sini. Sebelah kanan Sn karena bisa didesak gitu sama si Sn. Sekarang yang ini. Sn ditambah Hg2 plus bereaksi jadi Sn2 plus sama Hg. Berarti si Sn bisa mendesak si Hg untuk mengalami reduksi. Berarti Hg ada di sebelah mana Sn? Sebelah kanan. Tapi bisa di sini, bisa juga di sini. Ya, kita kan belum tahu kalau sama PD jadi gimana. Kita lihat yang berikutnya. Ada Sr ditambah Rb tidak bereaksi. Berarti si Rb ada di kiri dari Sr. Ini Sr. Berarti RB sebelah sini. Sekarang yang ini
HG tambah PD ternyata bereaksi. HG bisa mendesak PD. Berarti tah si HGT ada di sebelah mana PD? Iya, jadi ada di sini si HG-nya. Maka urutannya jadi RB, SR, SN, HG, dan PD. Itu ada di option nomor berapa? Option yang mana? Yang begitu.